lupa. Oke. Ada Mbak Hasna Khairunisa, ada juga. Mas Hadi Purnomo juga ada, Mas Faisal Azhar Suherman. Untuk minggu ini saya request untuk yang presentasi Mas Faisal Azhar Suherman ya, karena di beberapa minggu sebelumnya sudah diwakili oleh Mas Hadi Purnomo. Jadi untuk minggu ini Mas Faisal Azhar Suherman minta tolong untuk lebih aktif lagi. Terus yang terakhir ada Mbak Zahrotul Aini ya. Mbak Zahrotul Aini nggak datang ya Mas Hadi ya? Nggak ada ya? Oke. Untuk kelompok B, saya coba cek dulu ada Mas Aulia, ada Mas Aulia Saputra Siregar, ada Mas Nurkolis, Mas Suhel, mana Mas Suhel? Mas Suhel nggak ada ya? Ilham Rizviki hadirkah? Hadir, Pak. Oh ada. Mana Ilham Rizviki? Iya, Pak. Oh itu ya. Kedengaran ya, Pak? Oh ya masuk. Berarti ada sama Eksak Saki ya. Berarti untuk kelompok B ada tiga mahasiswa yang hadir. Untuk kelompok C ada Mas Senli. Senli ada, oh datang Mas Senli. Arif Rahman Haris. Hadir, Pak. Oke hadir. Mbak Tia Oktaviani. Hadir ya Mbak. Halo Mbak Tia. Hadir, Pak. Oke baik. Minta tolong kerjasama untuk teman-teman semuanya ya. Untuk kelompok C apa namanya? Bisa saling bekerja sama juga untuk presentasi kali ini. Untuk yang berikutnya ada Robi Maulidana. Robi Maulidana ada? Robi Maulidana nggak ada ya. Sama yang terakhir ada Raihan. Halo Mbak Raihan. Halo, Mas. Oke. Nanti saat presentasi saya harap semua anggota tim open cam ya dan saling membantu. Jika nanti saya lempar pertanyaan, mohon untuk semuanya saling bantu untuk menjawab dari kelompok tersebut. Terus untuk kelompok D ada Agus Sutiana. Oke, Mas Agus Sutiana ada. Surya Ningsih. Surya Ningsih nggak ada ya? Adventia Triana. Mbak Adven ada ya? Halo Mbak Adven, hadirkah? Hadir, Pak. Oke, biasanya open cam Mbak. Kok hari ini tumben nggak open cam? Ada Fakrul Rozi. Fakrul Rozi nggak ada ya? Nggak ada ya Mbak ya? Mbak Adven? Nggak ada kayaknya, Pak. Oke, kayaknya mulai minggu-minggu ini harus segera dikumpulkan ya timnya ya. Maksudnya bisa saling komunikasi karena untuk pengerjaan proyek akhir kan udah mulai mendekat ya. Jadi nanti biar teman-teman lebih gampang koordinasinya untuk pembagian jobnya gimana. Ada yang baru masuk kah? Oh, enggak ada ya. Oke, dan untuk yang kelompok terakhir ada Mas Reza Fahlepi. Reza Fahlepi? Enggak ada ya, Mas Reza Fahlepi. Mas Kevin. Oke, Mas Kevin hadir seperti biasanya. Bagas Martinus Riano, enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Siapa aja Mas yang hadir hari ini Mas kelompoknya? Kayaknya sih saya doang ya. Soalnya kan Mas Bagas sama Mas Audrik itu nggak pernah aktif ya. Di WA Iya. juga saya WA nggak pernah dibalas. Nah tadi Mas Reza Falepi izin dia nemenin neneknya di rumah sakit. Oh begitu. Sama lagi satu lagi Mas Sayudi belum tahu kabarnya gimana. Mungkin agak kelihatan kayaknya. Oke. Berarti untuk hari ini solo player ya Mas untuk kelompok E. Ya, Minta tolong disiapkan resumnya ya Mas. Resum yang sudah dikumpulkan di drive itu. Di mana kalau misalnya kalian bukan. Yang biasanya dikerjakan di setiap kali ada materi. Oke, saya lanjutkan langsung untuk yang pertama.
Untuk kelompok A minta tolong semuanya open cam dulu untuk kelompok A. Mas Hadi Purnomo bisa open cam dulu, Mas Hadi Purnomo. Iya, Pak. Oke, baik. Ada Mas Faisal Asar, Hadi Purnomo, Mbak Hasna, Yevian Rahmah. Ada juga tapi ini belum open cam ya. Mas Hadi Purnomo bisa minta bantuan untuk di sempat ada. Gimana Mbak Yevian Iya, Rahmah Pak, bisa sebentar, open cam? Pak. Oke. Saya Bisa. tunggu ya. Berarti ngerekam dari hari Senin sampai dengan Kamis minggu ini ya, Pak ya? Ya, untuk hari Senin kan sudah ada resumnya kan untuk meeting tim bersama mentor expert. Sudah ada ya Mas Hadi ya? Ya. Oke. Ya, sudah, Pak. Itu kira-kira dari semua anggota kelompok ada perbedaan atau sama? Ngerekamnya, Pak. Ya, Mungkin ngeresumnya. beda-beda ya. Ngeresumnya beda-beda ya? Oke, mungkin Pemahaman nanti ini. saya ambil 2 aja dari kelompoknya Mas Hadi. Aku minta dari Mas Faisal Asar Suherman dengan Mbak Hasna Khairunisa untuk presentasi resumnya ya. Nanti kalau seandainya ada kekurangan bisa Mas Hadi bantu. Dan teman-teman dari kelompok A yang bantu. Untuk Yevian Rahma bisa dipercepat untuk open cam-nya. Agar segera kita mulai. Oke. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompok A, silakan. Boleh share screen ya. Tolong share screen ya. Untuk yang pertama Mbak Hasna Khairunisa dulu ya. Minta tolong presentasikan. Sebentar Pak, saya masih cari filenya. Oke, bisa dipercepat ya. Terlihat share screen-nya Pak. Ya, terlihat. Baik untuk pengerjaan pada tanggal untuk pengerjaan pada tanggal 18 Oktober itu dilakukan praktikum kendali serta monitoring dengan web server. Nah, di sini kita diperkenalkan dulu mengenai platform Blink IoT. Nah, platform Blink IoT ini merupakan suatu platform antarmuka yang ditunjukkan untuk dapat mengendalikan modul Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, Wemos D1, dan modul yang sejenis dengan metode drag and drop widget melalui internet. Nah, platform ini dapat mengontrol apapun dari jarak jauh dimanapun berada dan pada waktu kapanpun. Nah, Blink ini juga mampu mengontrol hardware dari jarak jauh, menampilkan data sensor, menyimpan data, serta memvisualisasikannya. Nah, ada 3 komponen dari aplikasi Blink ini, ada Blink App, ada Blink Server, dan juga Blink Libraries. Nah, untuk di Blink Web itu dia memiliki fitur untuk template yang merupakan elemen dan konfigurasi untuk menampilkan semua perangkat dari jenis tertentu. Untuk template-nya ini bisa dilihat di LMS Indoboot untuk tampilannya.
Lalu untuk device, di device ini dapat berupa perangkat keras berbasis MCU, produk fisik ataupun layanan virtual yang mengirimkan data ke Blink. Lalu ada web dashboard yang diperlukan untuk kita bisa berinteraksi dengan perangkat dan memvisualisasikan data dari perangkat. Lalu data stream digunakan untuk mengirim data dari perangkat ke platform Blink. Nah, lalu ada Blink Apps. Nah, Blink Apps ini terdapat beberapa fitur seperti ada di developer mode. Nah, di developer mode ini digunakan untuk mengatur sepenuhnya perangkat yang ada di Blink. Nah, untuk fitur-fitur pada home screen terdapat device. Ini digunakan untuk melihat semua perangkat yang akan dibuat atau yang dibuat di Blink ini. Nah, lalu ada automation yang akan tampil bila telah membuat template dengan setidaknya satu data stream yang sudah diaktifkan. Nah, dan ada notification yang akan muncul bila event yang dikonfigurasikan pada template dan device harus di-trigger dulu. Nah, terus ada widget box yang akan terbuka dan menampilkan koleksi dari widget box tersebut. Dan move widget ini digunakan untuk menggeser posisi dari widget tersebut. Lalu duplicate widget digunakan untuk memperbanyak dari widget yang telah digunakan sebelumnya. Lalu ada delete widget digunakan untuk menghapus widget yang sudah tidak digunakan. Nah, dalam widget controller terdapat icon button, lalu slider, timer, dan joystick. Dengan terdapat dua jenis data, yaitu simple data dan advanced data. Lalu pada widget display ditampilkan value display. Value display itu berisi ada di LMS. Lalu untuk label value juga ada LED, superchart, LCD, dan gauge. Nah, notifikasinya ini bisa terhubung lewat email, Twitter, dan Bridge. Nah, ini merupakan tampilan awal untuk web Blink. Sedangkan yang kedua ini merupakan tampilan untuk mobile apps dari Blink. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Hasna Khairunisa. Untuk mobile apps-nya sendiri sudah di-download? Bisa di-unmute dulu. Oh, sudah ya? Bisa ditunjukkan, Kak? Sebentar, Pak. Ini soalnya saya dari laptop, jadi belum bisa terhubung ke ini. Oh, enggak. Ditunjukkan maksudnya HP-nya di HP kan? Iya. Ya, maksudnya ditunjukkan aja kayak gini gitu. Atau bagaimana? Mungkin background-nya dihilangkan dulu aja. Filter background-nya. Pokoknya kelihatan hijau-hijau tulisan B gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Faisal Azhar Suherman. Silakan Mas untuk mempresentasikan resumenya untuk hari Senin kemarin ya bersama Mentor Expert. Silakan Mas Faisal Azhar. Sebelumnya saya pengen ini dulu sih Pak. Karena yang hari minggu ini yang resumenya saya belum beres semua. Soalnya karena ada jadwal UTS sama minggu kemarin juga ini Pak. Saya ada kakek saya meninggal. Jadi cuma sebentar doang. Paling cuma sekilas doang Pak. Soalnya belum sampai kayak yang screenshot pembuatan angkut sama download mobile-nya belum.
Terus resume juga masih belum lengkap gitu sih Pak. Nggak apa-apa seadanya aja. Tapi sudah dikumpulkan kan ya? Sudah. Belum Pak. Oh, belum Saya diupload. dari minggu kemarin juga belum saya Begitu. kumpulin. Saya baru beresin yang minggu kemarin. Minggu sekarang baru mulai. Soalnya baru beres UTS juga Pak. Oke. Oke, coba saya lanjutkan ke Mbak Yevian Rahma ya. Mbak Yevian Rahma apa sudah ada resumenya untuk hari Senin? Sudah Pak, saya cari dulu ya. Oke, mungkin bisa di cover oleh Mbak Yevian Rahma ya. Terima kasih Mas Faisal Azhar. Ya Pak. Oke, silakan Mbak Yevian Rahma, waktu dan tempat dipersilahkan. Maaf Pak, apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan resume dari hari Senin. Nah, ini saya resumenya itu enggak seluruhnya, mungkin ada beberapa yang ada di PPT, jadi saya tulis ulang. Untuk yang pertama dari narasumbernya itu menjelaskan tentang project IoT yang pernah dilakukan oleh narasumbernya. Nah, itu dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Kemudian beliau menjelaskan mengenai apa sih itu yang dimaksud dengan platform IoT. Nah, platform IoT adalah sekumpulan teknologi yang menyediakan infrastruktur serta berbagai fitur spesifik yang berfungsi untuk mengolah dan menganalisis data. Kemudian ada fungsi platform IoT. Nah, fungsi platform IoT itu ada 5, menyimpan data dalam cloud atau database, analisis data, visualisasi data, keamanan data, dan notification atau warning system. Nah, notification ini yang diberi contohnya adalah Tsunami Early Warning System. Kemudian ada macam-macam platform IoT. Nah, di situ ada Antares, ThinkSpeak, Blink, ThinkSpot, dan sebagainya. Nah, di situ juga dijelaskan mengenai ThinkSpot. Ini merupakan salah satu platform IoT open source yang mengumpulkan data, pemrosesan data, visualisasi data, dan manajemen perangkat IoT. Nah, ThinkSpot ini dapat menggunakan konektivitas perangkat melalui protokol IoT standar industri, nah seperti MHTTP, COAP, dan HTTP. Nah, di situ juga di ThinkSpot ada beberapa fitur. Yang pertama ada root chain, terus ada asset, devices, device profile, dan dashboard. Nah, kemudian ada selanjutnya ada Node-RED. Nah, itu dapat dijalankan low-cost hardware seperti Raspberry Pi. Perangkat yang dapat Node-RED ini adalah perangkat yang dapat menjalankan Node-RED itu diantaranya ada run locally on a device sama in the cloud. Kemudian ada juga platform IoT-nya itu ada Grafana, merupakan aplikasi open source untuk memonitor dan menganalisa metrik. Nah, Grafana ini digunakan untuk memvisualisasikan metrik menjadi grafik-grafik yang menarik untuk dilihat dan mudah dimengerti. Kemudian salah satu macam platform IoT selanjutnya ada Antares. Antares merupakan produk dan layanan IoT di bawah naungan PT Telekomunikasi Indonesia. Untuk Antares sendiri itu dibuat untuk membuat IoT dan menyimpan data. Kemudian ada Blink. Blink ini lebih spesifik dijelaskan Blink versi 2 adalah platform IoT untuk aplikasi mobile dan web yang bertujuan untuk monitoring data dan kontrol perangkat. Untuk penjelasan Blink-nya udah dijelaskan sama Kak Hasna tadi. Kemudian ada selanjutnya itu menjelaskan mengenai cara memilih platform IoT yang tepat. Nah, cara memilih platform IoT yang tepat itu yang pertama, melihat perusahaan platform IoT itu memiliki reputasi baik dan ekosistem yang luas. Kemudian, perusahaan penyedia layanan IoT itu transparan serta memahami bisnis yang kita jalankan. Kemudian, penempatan perangkat IoT, perhitungkan biaya secara matang, dan mengetahui model bisnis perusahaan platform IoT. Pada hari Senin itu juga menjelaskan mengenai manajemen device. Nah, manajemen perangkat IoT sendiri itu merupakan kumpulan proses, alat, dan teknologi yang membantu menyediakan, memantau, dan memelihara objek-objek yang tersebar dan terhubung dengan internet. Kemudian dalam IoT device management ini, pada manajemen device ini juga ada yang namanya fundamental. Nah, di situ ada device onboarding, device configuration, operational diagnostic, device security, device maintenance, dan end of life. Nah, di situ juga dijelaskan kelebihan dan tantangan manajemen device IoT. Udah itu aja, Pak.
Coba di scroll sampai bawah, Kak. Ya, ini ada saran sama kesimpulan dari narasumber saya tulis ulang. Hmm. Oke, baik. Saya rasa untuk kelompok A ini presentatornya banyak yang bagus ya. Jadi kayaknya Mas Hadi Purnomo bisa fokus ke alatnya, nanti presentatornya tinggal milih nih antara Mbak Hasna atau Mbak Yevian Rahma ya Mas ya. Oke, siap Pak. Oke, siap. Karena nanti kan di proyek akhir pasti kita butuh ya apa namanya buat presentator yang baik buat untuk mempresentasikan proyek yang udah dibuat gitu. Saya rasa Mbak Hasna sama Mbak Yevian Rahma ini bagus banget untuk presentasinya. Karena saya memang baru tahu sekarang sih, karena memang sebelum-sebelumnya kan saya nggak pernah untuk minta teman-teman buat mempresentasikan hasil resume kan ya. Karena sebelum-sebelumnya selalu pengerjaan teknis gitu. Pengerjaan teknis pun untuk Mbak Yevian Rahma dari jurusan apa? Akuntansi, Pak. Oh, dari akuntansi. Terus untuk Mbak Hasna Hirunisa dari jurusan? Dari jurusan Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika, Pak. Oke, masih nyambung ya. Nah, untuk Mbak Yevian Rahma sendiri kan karena sebelumnya belum pernah muncul nih karena topik yang saya bawakan selalu pengerjaan teknis dan lain-lain. Jadi kayak enggak muncul di permukaan gitu. Sedangkan hari ini saya coba pancing teman-teman buat presentasi ternyata oke banget gitu. Yang sebelumnya aku nggak tahu apa-apa dari teman-teman ternyata banyak yang keren-keren. Beruntung banget Mas Hadi Purnomo ya Mas. Iya Oke, Pak, untuk terima kasih Mas Pak. Faisal Azhar Suherman segera recovery ya Mas ya, segera menyusul, segera apa namanya ngikuti lagi untuk materinya, untuk resumenya juga segera dilengkapi. Jadi nanti ketika udah masuk ke pengerjaan proyek akhir nggak kaget lagi ya, karena banyak banget ini yang harus dipelajari. Dan sekarang kita udah masuk ke aplikasi mobilenya. Jadi untuk hardware-nya kayaknya kemarin udah cukup banyak yang tertinggal kayak gitu. Oke, untuk Mbak Syaratul Aini nggak ada ya. Oke, terima kasih untuk kelompok A. Saya lanjutkan ke kelompok B. Untuk kelompok B silakan open cam semuanya. Ada Mas Nurkolis, ada Aulia Syaputra Siregar, Ilham Rizviki, Suhel Eli ada? Bang Suhel? Oke. Di kelompok B ini cowok semua ya. Kira-kira yang cocok jadi presentator siapa Mas Nurkolis? Bisa dikasih nama temannya yang kira-kira oke gitu untuk presentasi. Mas Suhel mungkin. Mas Suhel nggak ada ya, nggak datang. Oke, saya coba ambil Mas Ilham Rizviki aja ya. Mas Ilham Rizviki silakan untuk presentasi untuk apa namanya resume hari Selasa ya. Baik Pak, bentar Pak. Oke, siap. Waktu dan tempat saya persilahkan.
baik izin untuk mempresentasikan untuk resume pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan tema tentang praktikum kendali serta monitoring dengan web server. Resume yang saya ambil itu berdasarkan dari LMS yang sudah diberikan dari Indobot sendiri. Pertama itu tentang pengertian dari Blink IoT sendiri. Blink IoT merupakan platform terbuka yang bertujuan untuk memiliki modul Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, BlueMaster 1, dan modul yang sejenis dengan metode drag and drop widget. Lalu dijelaskan kembali, Blink ini adalah platform untuk aplikasi OS mobile, iOS atau Android, yang bertujuan untuk kendali modul yang sudah disebutkan seperti tadi. Dan aplikasi ini dapat mewadahi kreativitas untuk membuat antarmuka grafis untuk proyek yang akan diimplementasikan hanya dengan metode drag dan drop widget. Lalu penggunaannya sangat mudah untuk mengatur semuanya dan dapat dikerjakan dalam waktu kurang dari 5 menit. Blink tidak terikat pada papan atau modul tertentu. Dari platform aplikasi inilah dapat mengontrol apapun dari jarak jauh dimanapun kita berada dalam waktu kapanpun. Dengan catatan terhubung dengan internet dengan koneksi yang stabil, dan inilah dinamakan dengan sistem IoT atau Internet of Things. Lalu Blink dapat mengontrol hardware dari jarak jauh, menampilkan data sensor, menyimpan data, dan mengvisualisasikannya. Lalu juga di LMS disebutkan komponen dari aplikasi Blink, ada Blink App, Blink Server, dan Blink Libraries. Lalu fitur-fitur yang ada pada Blink Web itu ada template, elemen konfigurasi yang digunakan untuk menampilkan semua perangkat jenis tertentu, device seperti artinya sebuah perangkat keras berbasis MCU, Arduino atau Raspberry Pi dan lain-lain yang sebagai layanan virtual untuk mengirimkan data ke Blink Cloud. Lalu ada dashboard sebagai tempat berinteraksi antara perangkat dan visualisasi data, data stream untuk mengirim data dari perangkat ke platform Blink. Data stream juga bertanggung jawab atas penyampaian data dari microcontroller ke Blink. Lalu tadi kan adalah fitur-fitur dari Blink Web. Sedangkan untuk fitur-fitur pada Blink Apps ada developer mode. Fitur ini dapat mengatur sepenuhnya pada Blink Console ketika sudah ada template pada device. Lalu fitur-fitur pada home screen, device, automations, notifikasi, dan add widget. Widget-widget yang dimaksud itu ada seperti button, slider, timer, joystick, value display, label value, LED, super chart, LCD, gauge, email, Twitter, dan bridge. Lalu ini ada screenshot dari pembuatan akun Blink yang melalui web. Lalu ini ada screenshot Blink yang melalui dari aplikasi mobile atau handphone. Itu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Ilham Rizviki. Aku minta satu lagi dari kelompok B untuk presentasikan resumenya tanggal 18 ya. Untuk hari Selasa, Mas. Sebentar, saya cek dulu anggotanya. Mas Aulia Saputra Siregar minta tolong untuk dipresentasikan ya untuk resumnya untuk yang tanggal 18. Maaf Pak, sebelumnya untuk minggu ini baru mulai mengerjakan Pak, karena minggu kemarin terkendala tes dan ini Pak, maksudnya bermasalah Pak. Jadi yang tugas OLED minggu kemarin itu baru selesai. Jadi minggu ini baru mulai Pak. Oke, baik. Minta tolong untuk di cover Mas Nurkolis untuk resum hari Selasa. Saya tahu resum Anda selalu sedikit. Jangan itu, Pak. Gak apa-apa. Tunjukin aja, gak apa-apa sedikit. Hari Selasa, Pak. Ya, hari Selasa. Yang hari Selasa. Untuk kelompok B ini
kekurangan stok cewek ya. Nggak ada stok cewek yang apa namanya, yang presentator bagus gitu. Jadi dari teman-teman cowok bisa fokus ke peralatannya, ke device-nya, ke project-nya, terus nanti teman-teman cewek bisa cover untuk laporan dan presentasinya. Ini kayaknya tim teknis semua ya, Mas Nurkolis, Mas Isham, Mas Aulia, Mas Suhel. Oke Mas Nurkolis, silahkan Mas. Dihabiskan waktunya nggak apa-apa sampai jam 8. Jangan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya mau mempresentasikan hasil resume tanggal 18 Oktober 2022. Di situ dijelaskan mengenai aplikasi Blink IoT. Aplikasi Blink IoT sendiri merupakan platform antarmuka untuk mengontrol Arduino, Raspberry, ESP82, E8266, dan modul lainnya yang sifatnya menggunakan mode widget drag and drop. Blink sendiri merupakan aplikasi mobile OS yang bertujuan untuk mengontrol modul seperti Arduino, Raspberry, dan ESP8266 melalui internet. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengontrol perangkat keras, menampilkan data sensor, menyimpan data, memvisualisasikan, dan lainnya. Blink memiliki 3 komponen utama, yaitu diantaranya aplikasi, server, dan perpustakaan. Server Blink digunakan untuk menangani semua komunikasi antar smartphone dan perangkat keras. Widget tersendiri di Blink termasuk tombol pengukur nilai dan grafik sejarah Twitter dan email. Blink tidak terkait pada microcontroller jenis apapun. Tidak terikat. Dan mode MCU yang dikendalikan melalui Wi-Fi, chip ESP8266, Blink online dan siap digunakan. Aplikasi Blink sendiri dilengkapi dengan fitur development mode, home screen, and add widget, move widget, duplicate widget, delete widget. Di fitur home screen terdapat bagian device terbuka secara default ketika awal dibuka, automation, dan dapat menyambungkan device dengan trigger time of the day, sunset, and sunrise device trigger manual equation. Di fitur screen juga terdapat notifikasi. Fitur ini akan muncul ketika event sudah dikonfigurasi pada template dan device harus trigger. Fitur notifikasi akan muncul apabila event sudah dikonfigurasi pada template dan device harus trigger. Di platform Blink terdapat major controller yang diantaranya ada button, slider, timer, dan joystick. Dan ini screenshot dalam pembuatan akun di menu web Blink. Dan ini aplikasi di mobile. Tampilannya seperti ini. Terima kasih. Oke, baik. Ini waktunya masih lama, Mas. Nggak mau dihabiskan dulu. Cuma 3 menit presentasinya. Oke, terima kasih untuk tim B. Saya lanjutkan ke tim C ya. Saya cek dulu untuk anggota kelompoknya. Untuk kelompok C ada Mas Senli Yusdiantoro, Arif Maman Faris, Tia Oktaviani, Robi Maulidana, dan Raihanati Syahidah. Oke, untuk Mas Nurkolis silakan ditutup share screen-nya. Untuk teman-teman yang saya panggil tadi silakan untuk open cam terlebih dahulu. Untuk Mas Senli Yusdiantoro bisa ditunjuk 2 temannya kira-kira siapa yang cocok untuk presentasi kali ini. Untuk kelompok C. Tunjuk ya, Pak. Siapa Ya, nih? yang cewek-cewek aja, Mas. Oke. Yang presentasinya oke lah. Mbak Tia sama Mbak Raihanti. Oke. Boleh? Oke, yang pertama Mbak Tia ya, Mbak Tia Oktaviani.
Selamat malam Mbak Tia. Bisa disiapkan untuk resumnya hari Rabu ya? Untuk resumnya hari Rabu tanggal 19 mungkin. Ya. Mohon maaf, Pak, untuk yang hari Rabu saya belum Pak, karena ini lagi ngurusin untuk yang kegiatan lomba buat SMA SMK Pak. Ini lagi gladi Pak. Mbak Tia dari kampus mana? Dari Amikom Purwokerto Pak. Amikom Purwokerto. Lomba apa Mbak? Bagaimana Pak? Lomba apa tadi? Lomba cerdas cermat Pak. Oh gitu. Iya Pak, ini lagi di Oke, mungkin bisa di backup, di cover dulu sama Mbak Raihan nanti ya, Mbak Raihan. Oke, terima kasih Mbak Tia konfirmasinya. Belum, Mas. sama-sama. Ya. Oke, silakan Mbak Raihan. Belum juga, Mas. Masya Allah, Mas Sandy gimana nih Mas Sandy kelompoknya? Kira-kira Mas Sandy sendiri sudah atau belum? Kalau aku sih sudah, Pak. Oke, coba Mas Sandy yang share screen, Mbak Raihan aja yang presentasikan. Oke, boleh. Oke, silakan. Untuk Mbak Raihan silakan di open kamera ya. Yang tanggal berapa Pak tadi, Pak? Hari Rabu itu tanggal 19 maybe. 19. Ya, 19, benar. Oke, coba di scroll ke atas dulu. Saya mau lihat. Dari Amikom Yogyakarta. Oh, sama ya sama Mbak Tia ya? Sama universitasnya Amikom, cuman beda kota, Pak. Oh gitu. Iya. Buka cabang gitu ya maksudnya? Iya, Pak. Oh, oh satunya Purwokerto ya tadi ya kalau nggak salah ya? Iya. Oke. Oke, silakan Mbak Rehan dipresentasikan untuk resume dari Mas Sandy. Nanti jika ada kekurangan bisa di-cover oleh Mas Sandy sendiri. Ya, untuk ini resume hari Rabu dengan judul Praktikum Setting Template Input Device Tes Koneksi dengan Data Dummy. Yang pertama ada screenshot full screen dari Bisa hasil praktikum. open cam dulu. Mohon maaf. Bagaimana Mas? Terputus-putus. Untuk kameranya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Oke, baik, silakan dilanjutkan. Yang pertama ada screenshot full screen hasil praktikum serta challenge yang telah dilakukan dengan mengenai proses setting, input device, serta tes koneksi dengan menggunakan data dummy. Itu ada membuat template baru. Scroll Mas. Putus-putus. Berikut adalah screenshotannya. Selanjutnya ada membuat data stream. Terus selanjutnya ada membuat device baru dari template yang sudah ada.
selanjutnya ada mengirim data dummy ke aplikasi Blink. Dan berikut adalah hasil praktikum dari data dummy. Dan yang kedua ada analisis dari hasil analisis dari praktikum yang telah dilakukan. Praktikum kali ini adalah mencoba untuk membuat template, device, dan menghubungkan dengan board WeMos D1R1. Lalu mencoba melakukan percobaan menggunakan data dummy dengan menggunakan Melis. Jika kita menuliskan device name, dan token autentikasi yang sesuai dengan Blink kita, maka board akan terhubung dengan servernya. Ini dilakukan dengan online. Maksudnya, board juga harus terhubung dengan internet dahulu. Platform Blink ini nantinya bisa digunakan untuk proyek IoT. Yang ketiga, kesimpulan dari hasil praktikumnya. Kesimpulan dari hasil praktikum kali ini adalah kita dapat mengimplementasikan konsep IoT pada board WeMos ini, walaupun sederhana dan hanya menggunakan data dummy dari Melis. Dan nantinya bisa divariasikan menggunakan sensor-sensor tertentu sesuai dengan tujuan kita membuat proyek IoT. Dan laporan challenge-nya harus menyertakan foto orang. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Rehan. Mungkin cuma saya aja yang bingung ya. Teman-teman yang lain gimana? Oke, mungkin dari Mas Senli sendiri bisa diulangi Mas Senli yang paham ya masalah gambar-gambar screenshot-nya itu tadi, bisa dijelaskan lagi lebih detail. Silakan Mas Senli. Biar kita semua Oke, di baik, sini cukup paham juga. Oke, terima kasih Mas. Jadi emang ini praktikumnya aku sesuaikan dengan LMS step by step-nya ya. Jadi pertama kita itu membuat template baru. Di Blink itu ada fitur untuk membuat template ya. Nah, di sini contohnya buat template, kita bisa kasih namanya. Ini contohnya aku beri nama Blink Senli. Terus hardware-nya kita bisa tentuin apa yang kita pakai boardnya itu. Kalau di sini aku pakai ESP8266. Kalau WeMos itu kayaknya juga masuk. Terus connection type-nya kita Wi-Fi. Jadi sini terserah lah ya. Langsung kita down. Nah, kalau udah create baru, template-nya nanti akan masuk ke kayak gini nih, kayak tempat untuk nyetingnya gitu ya. Untuk informasinya juga. Nah, di sini ada informasi, hardware, tipe konektivitasnya, dan lain-lain. Nah, ini firmware configuration ini yang penting sebenarnya. Template ID dan device name buat nanti di programnya. Nah, ini contoh ketika kita mau menghapus template. Jadi nanti di menu kayak gini tadi, diedit ya, kita diedit, klik edit, terus nanti ini ada titik 3, diklik, nanti ada pilihan untuk menghapus template-nya. Tuh. Nah, selanjutnya itu membuat data stream. Data stream ini gunanya kita mengintegrasikan dengan pin yang ada di board. Kalau di sini kita, kalau di Blink itu menggunakan virtual pin. Nah, ini contohnya integer V0, alias. Nah, ini pinnya kita bebas milih sebenarnya. Terus tipe datanya integer, unitnya
kosongin. Min-max-nya default value 0. Nah, ini contohnya kalau udah kita membuat data stream baru. Nah, kalau udah membuat template, kita biasanya langsung membuat device. Kalau di Blink yang free, itu kalau di web itu cuma dua template aja. Nah, ini karena ini ada dua device. Pertama ada praktikum, ini udah dulu banget sih percobaan. Ini yang baru Blink Send tadi. Jadi ketika kita bikin device baru, nanti ada pilihannya mau pakai template yang mana. Nanti kita masukin yang template yang tadi yang udah dibuat. Kalau udah nanti muncul seperti ini. Nah, ini informasinya yang penting ya buat nanti di program Arduino IDE. Lalu kita praktikum untuk mengirimkan data dummy ke aplikasi Blink. Sebelumnya kita nyeting dulu di web dashboard-nya. Jadi kita mau pakai widget yang mana. Kalau di LMS itu menyuruh untuk pakai yang label di sini. Jadi kita bisa scroll widgetnya box ini. Ini ada banyak banget. Cuman yang free sedikit sih, harus update gitu. Nah, udah terus di Arduino IDE-nya jangan lupa kita masukin yang informasi tadi, firmware configuration-nya kayak gini. Biar nantinya bisa terhubung ke Blink-nya. Kayak gitu. Kalau di sini tuh data dummy-nya pakai Melis. Jadi ketika Melis-nya aktif, maka sekaligus juga disalurin ke Blink-nya. Itu ini bagi 100.000 nih. Itu. Nah, ini hasilnya. Kalau udah terhubung, nanti di sini ada sinyalnya online gitu. Kalau nggak terhubung malah offline. Nah, ini udah jalan datanya. Ini bisa variasi juga widgetnya. Ini pakai gauge, pakai label. Mungkin itu aja, Pak, untuk resume-nya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mas Zenli. Cukup lengkap ya, cukup lengkap dan cukup jelas sekali. Oke, saya lanjutkan ke kelompok berikutnya, kelompok D. Kelompok D, Mas Agustiana, Suryaningsih, Adventia Triana, dan Fakhrul Razi. Oke, untuk kelompok D silakan open cam terlebih dahulu. Untuk Mas Henly silakan ditutup untuk share screen-nya. Mas Henly bisa ditutup untuk share screen-nya dulu. Ini yang lag dari aku aja atau dari teman-teman juga? Oke. Oke, Mas Agus Sutiana bisa ditunjuk dua kelompoknya bisa presentasi hari ini. Silakan Mas Agus. Karena cuma ada saya sama Baken, mungkin saya sama Baken. Gimana Mas, diulangi? Halo Pak. Ya, bisa diulangi. Ya, karena cuma ada saya sama Baken, berarti
Kita berdoa ya Pak. Oh iya dah. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi Pak. Suryaningsih nggak ada ya? Sebelum kemarin. Nggak ada kabar Pak. Oke, baik. Oke, silakan Mas. Oh, Mbak Adven aja dulu deh. Nanti yang selanjutnya biar Mas Agus yang answer. Oke, silakan Mbak Adven untuk dipresentasikan resume hari Rabu ya. Maaf Pak, hari Selasa sampai Kamis saya belum ada kerjakan. Masya Allah. Untuk Mas Agus gimana Mas Agus? Oke, coba punyanya Mas Agus ditampilkan di share screen. Nanti biar Mbak Adven aja yang presentasikan. Hari Rabu ya Pak? Ya, hari Rabu aja dulu. Oke, silakan Mbak Adven. Baiklah, saya mempresentasikan resume pada tanggal 19 Oktober dengan judul praktikum Setting Template Input Device Teks koneksi dengan data dummy. Yang pertama, screenshot full screen hasil praktikum serta challenge yang telah Anda lakukan mengenai proses setting, input device, serta tes koneksi dengan menggunakan data dummy. Yang pertama yaitu screenshot hasil pembuatan template data stream dan device. Mohon maaf Pak, untuk bagian screenshot ini saya kurang paham untuk menjelaskannya. Oke, baik. Jadi bisa di skip dulu Mas Agus, bisa diturunkan lagi scrollnya di bagian yang Mbak Adven paham. Gimana Mbak Adven? Bagian mana lagi yang bisa Scroll lagi, dijelaskan? Mas. Selanjutnya, analisis dari praktikum yang telah Anda lakukan. Pada teori dan praktikum mengenal proses setting, input device, serta tes koneksi dengan menggunakan data dummy pada Blink. Data yang digunakan dalam praktikum ini adalah data acak untuk mencoba widget label dan guide guna menampilkan data dari data tersebut. Dalam praktikum pengaturan data stream, menggunakan pin virtual pin dengan tipe data integer, dan minimal angka diberi 0 dengan maksimal 1000. Sehingga pada saat praktikum, data pada web dashboard akan menampilkan data dari 0 hingga 1000 serta tampilan berupa label dan guide. Agar praktikum dapat berjalan, setidaknya perlu menambahkan beberapa sintak dan library Blink pada program Arduino. Dalam program Arduino, digunakan library Blink guna menghubungkan antara Blink dengan board Wemos D1 R1.
dari program tersebut, terdapat beberapa program wajib seperti mendeklarasikan kode template dan device, serta kode autentikasi template yang telah dibuat. Dalam perhitungannya menggunakan fungsi milis pada Arduino untuk menghitung waktu, dan pada praktikum ini agar bisa menghitung dari 0 hingga 1000. Maka dapat dijabarkan dalam kode milis per 1000 agar dapat menghitung dari rangka 0 hingga 1000. Dalam praktikum ini, agar data bisa tampil pada widget, label, dan guide, maka perlu menambahkan dan memilih pin virtual 0 dan menambahkan fungsi blink virtual write V0 untuk membaca dan memberikan perintah pada pin virtual 0. Sehingga data pada pin virtual V0 dapat dibaca dan ditampilkan pada widget, guide, dan label. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan adalah dalam mengakses board WebMOS D1R1 dengan platform IoT Blink dapat diakses dengan mudah dengan cara membuat akun, membuat template, mengatur data stream sesuai dengan kebutuhan, dan menambahkan device sesuai dengan proyek yang dibuat. Serta dalam program perlu menambahkan ID template, nama device, dan kode autentikasi. Selain itu, perlu menambahkan SSID dan password pada kode program sebagai titik akses untuk menghubungkan Blink dan board WebMOS D1R1 ke internet, dan program siap dijalankan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Adven. Cukup membuat saya ngantuk. Maaf, bercanda. Oke, Mas Agus Sutiana, bisa diulangi lagi untuk presentasinya, di cover dari awal, diperjelas lagi untuk praktikumnya yang tadi. Silakan, Mas Agus. Baik Pak, sebelumnya terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Izin melengkapi kembali untuk penjelasan mengenai praktikum di hari Rabu, yaitu praktikum setting template, input device, teks koneksi dengan data dummy pada platform Blink IoT. Terdapat beberapa percobaan atau praktikum yang dilakukan pada hari Rabu ini. Yang pertama adalah melakukan praktikum setting template, input device, serta tes koneksi dengan menggunakan data dummy. Pertama, agar bisa terkoneksi dengan antara board WebMOS D1R1 dengan platform Blink, pertama membuat template. Dalam template terdapat beberapa informasi yang harus dilengkapi oleh pengguna, yaitu yang pertama, nama template. Di sini terlihat bahwasanya nama template dinamakan dengan template 1, dan untuk hardware yang digunakan yaitu ESP8266, dan untuk tipe koneksinya sendiri yaitu Wi-Fi. Dan di sini juga terdapat deskripsi, yaitu untuk mendeskripsikan dari template 1 ini. Setelah template dibuat, maka akan tampil beberapa konfigurasi, yaitu yang pertama ada template ID dan juga nama device yang telah dibuat melalui template 1 ini. Kemudian untuk mengatur pin virtual pada platform Blink perlu menambahkan beberapa informasi juga. Yang pertama ada nama pin, lalu ada jenis pin. Dalam platform Blink IoT itu terdapat beberapa pin, diantaranya ada pin digital, pin analog, dan pin virtual. Untuk pin yang digunakan dalam praktikum data dummy ini yaitu pin virtual, dengan pin yang dipilih yaitu pin 0, dan data type-nya yaitu integer, dan untuk nilai minimalnya itu 0 sampai dengan 1000, karena sesuai dengan perintah dari praktikum membuat data dummy.
Kemudian untuk mendapatkan kode autentikasi, caranya itu yaitu menuju ke ikon search di platform Blink IoT, kemudian menambahkan new device, lalu memilih from template, dan nanti akan muncul di device info, yaitu kode autentikasi template yang telah dibuat. Kemudian berikutnya terdapat widget yang dipilih, yaitu widget label, yang mana fungsi dari widget ini yaitu menampilkan data berupa data integer maupun string. Kemudian untuk berikutnya terdapat screenshot hasil dari programnya, dan untuk di serial monitornya terlihat ketika board Wemos D1R1 sudah terkoneksi dengan platform Blink, maka akan menampilkan data IP address dan juga menampilkan data ping-nya, kecepatan ping dari koneksi yang digunakan. Kemudian untuk menampilkan hasil dari data dummy, maka terdapat dua cara, yaitu yang pertama menampilkan pada web dashboard platform Blink IoT, yang kedua terdapat di mobile apps di smartphone. Untuk praktikum kali ini hanya menampilkan data dari web dashboard Blink IoT. Dan terlihat hanya satu widget yang digunakan, yaitu label, akan menampilkan data dummy dari 0 hingga 1000. Kemudian untuk yang kedua, yaitu ditambahkan widget lain, yaitu berupa widget Dots yang berfungsi untuk menampilkan data dari 0 hingga 1000, akan tetapi berbeda bentuk, bentuknya seperti ini. Maka dari awal online, maka dia akan menghitung dari 0 hingga 1000. Dan untuk analisisnya sendiri, yang pertama untuk praktikum ini, data yang digunakan adalah data integer dari range 0 sampai dengan 1000, dan akan ditampilkan dalam widget, label, dan juga Dots. Dan untuk perhitungan dari 0 hingga 1000 menggunakan fungsi milis dalam program, serta untuk penggunaan pin virtual dari platform Blink IoT menggunakan pin virtual pin 0, dan untuk membaca pembacaan dari hasil pin virtual ini menggunakan fungsi Blink virtual write pin 0, dan di dalamnya itu ada variabel pembacaan data yang harus dituliskan, yaitu fungsi param.asin, yaitu fungsi untuk membaca parameter apabila tipe data yang digunakan integer. Kemudian untuk kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan, yang pertama untuk mengakses antara board Wemos D1R1 dengan platform IoT Blink dapat diakses dengan mudah, hanya dengan membuat template, mengatur device, dan juga mengatur data stream sesuai dengan kebutuhan yang digunakan sesuai dengan user untuk masing-masing project yang dibuat. Kemudian dalam platform Blink IoT ini juga perlu mengatur beberapa konfigurasi, diantaranya untuk kode template, device name, dan juga autentikasi serta SSID dan juga password yang digunakan untuk menghubungkan antara Wemos board D1R1 dengan platform Blink IoT. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Agus Sutiana. Lengkap sekali ya. Saya lanjutkan ke kelompok yang terakhir, kelompok E. Kelompok E tadi cuma 1 orang ya. Ada Mas Kevin ya tadi ya yang untuk kelompok E. Iya Pak. Hadir. Untuk timnya udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi Pak. Nggak ada yang Oke. Untuk Mas Kevin untuk resume hari Kamis sudah dikerjakan? Sudah Pak. Oke baik. Bisa dipresentasikan Mas untuk resume hari Kamis? Oke, silakan. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat. Silakan Mas.
Sebentar. Ya, langsung saja saya bacakan risan saya pada tanggal 20 Oktober, Kamis 20 Oktober 2022. Dan pada hari Kamis ini melakukan praktikum kendali LED, relay, buzzer, dan monitoring sensor dengan Blink IoT. Nah, di praktikum yang pertama ini mengendalikan LED dengan Blink IoT. Nah, di sini di screenshot yang pertama adalah di dashboard template. Di dashboard template di bagian data stream, di sini kita bisa membuat data aliran data apa yang nanti akan yang akan dikirim ke perangkat kita. Di sini ada buzzer menggunakan virtual pin 1. Jadi di sini ada, kalau di edit itu nanti ada tulisannya, ada pilihannya virtual pin atau digital pin atau analog pin. Di sini kita bisa menggunakan virtual pin. Kemudian di HT11 menggunakan virtual pin 3, LED virtual pin 0, relay air virtual pin 3, humidity ADHT11 ini maksudnya suhu ya. Jadi suhu sama humidity ini virtual pinnya 3 dan 4. Tetapi kalau untuk koneksinya ke WMOS itu tetap 1 pin. Ada di codingannya. Nah, selanjutnya di sini di bagian web dashboard untuk melakukan tampilan yang nanti akan akan ditampilkan saat mengendalikan perangkatnya. Di sini ada tombol on off untuk LED, relay, dan buzzer. Jadi di sini karena buzzernya merupakan buzzer pasif, dia tidak bisa dikendalikan hanya sebatas on off, tapi harus diatur juga frekuensinya. Jadi di sini dari 0 sampai 1000 itu nanti suaranya berbeda-beda. Jadi bisa juga dipencet on off, tapi ketika dipencet on dia akan men-setting value-nya langsung ke value tertentu yang di-setting di slider yang atasnya. Kemudian ada temperatur. Jadi ini sebelumnya disclaimer dulu ya. Screenshot-nya ini langsung semuanya. Jadi dari praktikum yang 1, 2, 3 saya gabungin semua jadi 1. Dan juga jadi challenge. Di bagian challenge juga bentuknya kayak gini. Jadi temperatur dari DHT11 ini belum kebaca nih gara-gara ada yang error sebelumnya. Nanti di screenshot selanjutnya ada. Humidity juga ada. Nah, kalau di sini di bagian web dashboard kita bisa mengubah mengubah value atau pin dari data stream itu dengan cara mengklik logo setting di sini. Jika kita ingin menghapus, maka bisa diklik tombol merah tempat sampah. Kemudian ini sama, ini on off. Ini fotonya, dokumentasinya ketika on dan ketika off. Kemudian ini juga sama seperti di atasnya. Sama dari buzzer juga sama. Nah, di sini di codingan buzzernya itu bukan digital write high atau low, tetapi saya ubah jadi tone. Terus pin value, jadi pin value-nya itu merujuk ke slider yang ada di Blink IoT. Kenapa? Karena ketika dicoba pakai digital write itu nggak mengeluarkan suara sama sekali. Seperti itu. Seperti ini, terus ini ada sebenarnya video untuk membuktikan bahwa itu keluar suara atau tidak. Ini juga sama screenshot-nya. Jadi semuanya jadi satu sih. Nah, di sini monitoring sensor dan kelembapan ini sudah bisa kebaca. Di sini ada temperatur menunjukkan suhu 29, suhu normal suatu ruangan. Terus ada humidity kelembapan, atau ada air dalam udara 71%, seperti itu. Kemudian ini screenshot codingannya. Ini yang lengkap, kalau codingannya ada di sini. Untuk analisisnya memang saya belum mengerjakan analisis dan kesimpulannya. Saya baru ini codingannya saya jelaskan juga. Di sini ada, nah ini kode yang ada di sini, kode yang ada di 3 baris dari atas ini didapatkan dari bagian device di atas, kalau nggak salah update.
Enggak ada, saya lupa. Jadi itu intinya dia ada di bagian device, di bagian web, apa sih namanya? Ya, pokoknya ada bagian device di Blink IoT, nanti akan ada out token device-nya nama template itu, jadi langsung di copy paste ke sini. Seperti itu. Kemudian ini mendeklarasikan ADHT pin, LED buzzer dan relay. Ini apa namanya? Untuk password SSID WiFi dan passwordnya. Nah, di sini ini ada Blink Pride virtual 0. Jadi ketika kalau kita menggunakan virtual pin, maka codingannya seperti ini. Kita menggunakan function Blink Write dengan parameter V0. Nah, artinya nanti dia akan merujuk ke virtual pin 0 yang sudah kita setting di bagian data string. Kemudian pin value-nya ini, nah, di sini param, saya juga kurang tahu ini param asint ini function-nya. Nah, ini digital write. Jadi ketika, nah ini merujuk ke pin value, apa namanya, value dari LED-nya merujuk ke pin value. Jadi ketika di dashboard-nya si Blink itu high, maka di sini otomatis high. Jadi menyesuaikan dengan ada di atas. Sama ini juga seperti yang tadi di atas, menggunakan virtual pin 1, virtual pin 2. Kemudian ini DHT sensor, untuk DHT sensor ini menggunakan function, entah, saya juga kurang tahu ini function di sini apakah bisa diganti nama atau tidak. Sensor fungsinya kemudian seperti ini, menggunakan virtual V3 untuk temperatur dan V4 untuk humidity. Tapi ini kalau di atas tadi kan deklarasi pinnya tetap satu, yaitu di DHT di D4 pin digital 4. Lebih seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Kevin. Cukup lengkap ya, dan cukup jelas juga presentasi dari Mas Kevin. Saya minta satu lagi dari teman-teman. Saya minta dari Mas... Bentar, saya cek lagi. Dari Mas Senli. Mas Senli Yusdiantoro. Halo Mas Senli. Iya Pak. Oke, saya request lagi untuk Mas Senli untuk presentasikan resume hari Kamis ya Mas. Karena saya rasa tadi Mas Senli juga presentasinya bagus, kerjaannya oke. Saya minta untuk biar ada pembanding nih dari timnya Mas Kevin dengan tim kelompok C, seperti itu Mas. Oke Pak, saya coba. Udah tampil? Sudah, silakan Mas. Oke. Untuk praktikum hari Kamis, yang pertama seperti biasa kita membuat template ya kayak tadi. Lalu kita mencoba untuk membuat kendali relay dengan Blink IoT. Nah, di sini udah saya buat device-nya. Nah, sebenarnya device-nya itu yang tadi, data dummy, cuman aku ganti namanya aja. Ini sebenarnya sesuai dengan LMS sih, makanya kendali LED. Nah, itu terus tadi udah di setting juga widgetnya, yaitu adalah switch. Di sini ada 3 untuk relay, buzzer, dan LED. Lalu saya tambahkan juga ini apa namanya, LED kayaknya. Itu ya buat indikator aja. Nah, ini adalah rangkaiannya untuk yang relay. Lalu yang kedua itu mencoba menggunakan buzzer, juga sama yang paket yang tadi. Ini contoh hasilnya, lalu ini rangkaiannya. Untuk sensor kita pakainya THT11.
Di sini widgetnya pakai Couch, ada 2. Sudah diatur juga mengenai data stream-nya. Nah, ini ketika semua udah digabung. Lalu ini adalah kodenya, kode programnya. Nah, mungkin untuk praktikum yang hari Kamis begitu aja sih Pak dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Sandy. Jadi itu tadi ya untuk apa namanya presentasi dari resume hari Senin sampai hari Kamis. Pesan saya untuk teman-teman di sini segera mengkoordinir anggota kelompoknya masing-masing. Jadi kayak Mas Kevin itu juga nggak sampai sendirian. Kasihan juga kan, maksudnya bentar lagi kan kita udah mau masuk ke project akhir, ke final project, nanti bakal kerepotan sendiri seperti itu. Jadi mungkin kalau seandainya udah mentok nih Mas Kevin, udah nggak bisa mengharapkan kontribusi dari teman-teman sekelompoknya, mungkin bisa dikonsultasikan dengan mentor pendamping, apakah bisa di reshuffle lagi untuk kelompoknya seperti itu. Nanti mungkin saya bisa bantu untuk mengajukan ke Mbak Lola atau Mbak Devi seperti itu untuk reshuffle kelompoknya. Jadi biar nggak sendirian banget gitu. Karena saya juga setuju sih. Jadi tadi yang untuk yang kelompoknya Mas Kevin itu beberapa nama di situ tuh kayak jarang banget muncul gitu ya Mas ya. Apa enggak? Iya. Ada 2 orang yang benar-benar nggak aktif. Iya benar-benar. Mungkin bisa ditambah 1 untuk presentator cewek gitu atau gimana. Saya yakin untuk kemampuan teknisnya Mas Kevin udah bisa cover sendiri kayak gitu. Jadi mungkin bisa ditambahin 1 lagi buat bantu untuk mengemas final project-nya jadi hal yang lebih baik gitu, menarik. Terus untuk teman-teman dari kelompoknya Agus Sutiana, dari kelompok D. Dari kelompok D di sini ada Mbak Adven sama Suryaningsih ya yang perempuan ya. Untuk Mbak Adven mungkin bisa lebih aktif lagi untuk masalah resumenya. Bisa sambil didiskusikan dengan kelompok 1 timnya Mas siapa yang kelompoknya? Mas Agustiana kayak gitu. Jadi di setiap ada pembelajaran itu bisa langsung kontakan, koordinasi gimana untuk resumenya. Jadi nggak terlalu ketinggalan kayak gitu. Untuk Mas Agustiana juga pasti saya rasa nggak keberatan. Dan untuk kelompok B, saya rasa butuh presentator ini untuk kelompok B. Untuk kelompok B ini isinya anak teknis semua. Jadi kayak Mas Nurkolis, Mas Suhel, Mas Ilham. Cuma kayaknya ini butuh 1 perempuan deh untuk buat presentasi, buat presentatornya kayak gitu. Di kelompok A stok presentatornya cukup banyak. Jadi Mas Hadi Purnomo nggak perlu bingung-bingung lagi untuk presentasinya, bisa fokus langsung ke pengerjaan alatnya kayak gitu. Tapi nanti kalau ada reshuffle, mohon dimaklumi ya. Jadi saya tetap akan mengajukan reshuffle untuk kelas ini, untuk kelompoknya. Sebelum kita masuk ke proyek akhir. Ada reshuffle ya Pak ya? Enggak, belum. Saya ingin mengajukan. Kalau seandainya disetujui oleh pihak Indobot juga alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena pertimbangannya di kelompok E itu kan kasihan kan, sendirian banget gitu Mas Kevin. Gitu. Di sini kan dari beberapa minggu pertemuan kita kan saya juga bisa menilai bahwa di sini teman-teman yang aktif secara teknisnya bagus itu siapa aja, yang bagus presentasinya tapi teknisnya kurang itu siapa aja. Dan hari ini kan saya juga baru tahu gitu kalau seandainya
banyak teman-teman yang sebenarnya itu aktif dan mampu untuk berpresentasi, meskipun sebelum-sebelumnya karena topik yang saya bawakan selalu praktikum, uji coba, trial langsung kayak gitu, jadinya nggak muncul gitu kayak nama-nama seperti tadi Mbak Hasna sama Mbak Yevian ya, kalau nggak salah. Itu kan sebelumnya kayak nggak pernah muncul, ternyata tadi kita ajak untuk presentasi bagus banget gitu. Nah, individu-individu seperti ini yang harusnya diratakan lagi gitu di semua kelompok biar nggak timpang gitu ya. Jadi jangan sampai kelompok itu isinya presentator semua tapi yang pengerjaan teknisnya nol gitu. Atau ada lagi yang teknisnya bagus banget tapi nggak ada yang bisa presentasi gitu. Aku harap juga semuanya merata gitu, dan kelompoknya itu juga ada kontribusi gitu. Jadi nggak berat di salah satu aja karena ini kan sifatnya kelompok gitu ya. Dan saya ingatkan lagi ya, karena ini program apa namanya, Kampus Merdeka ini udah jadi pilihan teman-teman ya, minta tolong untuk selalu diprioritaskan kayak gitu ya, karena jangan sampai program Kampus Merdeka ini cuma jadi pelarian gitu, karena mungkin teman-teman udah bosen banget dengan kurikulumnya kampus, dengan habitnya, dengan apanya, terus tinggal lari aja ke Kampus Merdeka, tapi di Kampus Merdeka sendiri juga nggak serius gitu. Jadinya kan kayak nggak dapat apa-apa, mending diseriusi gitu, karena percuma juga gitu. Dan ya seperti itu sih. Oke, yang dari Jember selain Mas Nurkolis siapa aja? Ada yang dari UNED? Nggak ada yang nggak masuk ya? Oke. Untuk minggu depan mungkin bisa kita coba lagi kayak gini ya. Apa namanya? Mohon disiapkan untuk resumnya. Jangan sampai ketika kita panggil teman-teman masih ada yang masih belum mengerjakan atau dengan alasan apapun gitu. Tetap harus disempatkan gitu kan. Anggap aja ini juga sebagai kuliah utamanya teman-teman, menggantikan kuliah teman-teman yang ada di kampus seperti itu. Dan di sini kan tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman itu bisa kerjasama gitu sama dengan satu kelompoknya. Jadi kayak Mbak Adven gitu. Contoh kalau seandainya Mbak Adven masih belum paham sama materinya, bisa tanya ke Mas Agus gitu. Biar sama-sama terisi gitu. Dan untuk Mas tadi siapa saya? Oh, Mas Faisal Azhar Suherman tadi sempat mengatakan bahwa beberapa minggu ini nggak bisa ada kegiatan gitu karena dengan alasan tertentu gitu. Jadi mohon untuk segera dikejar. Jadi karena ini materinya semakin lama semakin sulit ya, semakin semakin kompleks juga. Jadi daripada nanti waktu pengerjaan tugas akhir kebingungan ngejarnya terlalu lama gitu, terlalu sulit. Jadi dicicil ketertinggalannya. Mumpung masih ada timnya kelompoknya yang masih bisa membantu gitu. Ya, Mas Faisal Azhar di kelompoknya ada Mas Hadi Purnomo seperti itu. Nanti bisa saling diskusi. Terus untuk resum juga bisa tanya ke Mbak Yevian atau Mbak Hasna. Saya rasa teman-teman di sini yang justru yang dari luar elektronika ya, itu resumnya bagus-bagus. Saya nggak paham juga kenapa ya. Kenapa Mas Nurkolis ya? Kok kayak gitu? Jadi beda lah. Maksudnya yang dari luar elektronika itu dari luar biasa yang teknik ya, yang yang menyinggung IoT itu justru teman-teman dari akuntansi terus dari jurusan lain itu resumnya itu lebih rapi, lebih rapat, lebih detail kayak gitu. Ya memang punya kelebihan sendiri-sendiri ya, dan itu juga harus ditutupi gitu. Maksudnya kelebihan itu ada, tapi ada kekurangan, kemampuan teknisnya kurang atau bagaimana. Nah itu nanti tugas dari anggota kelompok yang lain untuk menutupi kayak gitu. Dan untuk Mas Nurkolis jangan malas-malas bikin resume.
Tiru Mas Kevin, Mas Senli itu resumenya bagus-bagus. Itu dari Saya seadanya, Pak. Saya ingatnya saya, Pak. kayaknya. Saya selalu lihat kok resumenya sedikit banget. Mas Kevin tuh resumenya bagus. Mas Agus Sutiana juga bagus tadi. Mas Senli juga selalu rapi apa namanya resumenya. Jadi bisa lah nanti. Oke, saya rasa itu ya. Mungkin dari teman-teman bisa open cam dulu semuanya. Kita dokumentasikan pertemuan pada hari ini. Oh ya, saya juga minta maaf untuk hari ini agak tidak bersemangat ya, karena memang lagi nggak fit banget badannya. Kemarin habis rentetan lomba robot cukup banyak juga. Jadi agak capek. Oke, untuk Mbak Tia Oktaviani jangan setengah wajah terus dari dulu kok, setengah wajah terus. Kok ada yang PDI Perjuangan maksudnya apa? Di sini bukan ajang kampanye, tolong. Mas Agus. Mas Agus Sutiana iki apa? Masih belum 2024, Mas. Ditahan dulu, ditahan. Oke. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semuanya, full senyum, jangan stres-stres, rek. Ndang tuwe, ndang mati kok. Ayo. Oke, kita menghadap kamera semuanya. 3, 2, 1. Oke, saya cek dulu. Oke, mungkin bisa kasih jempolnya. 3, 2, 1. Oke, bentar saya cek lagi. Oke, oh ya yang terakhir untuk Mbak Adventia Triana, jangan tersinggung sama perkataan saya tadi ya. Saya tadi cuma bercanda. Yang saya bilang presentasinya bikin saya ngantuk. Oke, terima kasih sudah hadir hari ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Kevin, presentasinya bagus banget. Mas Henly, Mas Agus, dan teman-teman yang lain yang udah presentasi. Hari ini terima kasih. Kita ketemu lagi di Jumat depan di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.